Ini langsung mulai atau gimana nih? Saya bentar tanya. Itu semua yang didiskusiin, berarti itu juga berarti itu didiskusiin semua? Iya, semua persoalan itu. Oke. Itu udah ke-record dah. Stop dulu mungkin. Baik, hari ini kita akan membahas persoalan dengan tema bagaimana saudara membangun kesadaran moral berdasarkan Pancasila. Mungkin untuk soalan pertama yaitu pada gambar 1 tentang anak yang berpamitan dengan orang tuanya. Persilahkan kepada teman-teman yang ingin memulai. Boleh dari saya dulu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Tasya Rista Agustin, NIM 2022-10-10-305. Dari gambar tersebut mencerminkan bahasanya ada moralitas yang telah dilakukan oleh si anak kepada orang tuanya, yaitu nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kenapa? Karena kita berpamitan kepada orang tua itu sudah menunjukkan bahwa kita mempunyai sifat religius. Dan begitu ada juga di dalam hadis bahwasanya kita bersalaman kepada orang tua itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita seperti itu. Mungkin bisa ada teman-teman yang ingin menambahkan atau tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan. Saya izin menambahkan. Ya, langsung. Oke. Nah, menurut saya pada analisis gambar 1 itu terlihat dua anak yang sedang menyalini tangan kedua orang tuanya. Nah, itu merupakan bentuk etika yang benar dan menanamkan sikap sopan dan adab yang baik pada diri sang anak yang sudah terdapat dalam Pancasila ya. Dan juga mencium kedua tangan orang tua itu dapat membangun kedekatan yang baik antara anak dan juga orang tua sehingga kegiatan itu tercermin dalam Pancasila. Menurut saya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada beradabnya itu mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan. Saya izin menambahkan. Ya. Dari gambar pertama itu kan terlihat gambar seorang anak yang sudah mencium kedua tangan orang tua, dan benar menurut seperti pendapat Anissa bahwa menurut saya gambar tersebut sesuai dengan Pancasila sila kedua karena menanamkan rasa hormat dan rasa memiliki adab terhadap orang tua sejak dini, dimulai dengan cara mencium tangan kedua orang tua, entah itu mau berangkat sekolah atau saat pergi kemana. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau menyambung. Saya boleh menambahkan mungkin ya. Dari ketiga pernyataan tadi, saya setuju semua dengan semua pendapatnya. Dan tadi kan ada yang menyebutkan sesuai dengan sila pertama, ada yang menyebutkan dengan sila kedua kan ya. Dan menurut saya itu sebenarnya bisa dua-duanya. Soalnya kan berpamitan, itu kan pada gambar kan berpamitan kepada orang tuanya, entah mau berangkat sekolah atau pulang sekolah gitu kan ya. Itu bisa jadi nilai religius seperti yang dikatakan, seperti pendapat dari Mata tadi dan sama pendapat kedua tadi kan ya, keduanya tadi yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan nilai kemanusiaan yang ada pada sila kedua. Nah, nilai-nilai ini itu tentunya harus ditanamkan sejak dini kan ya. Yang
tentunya harus ditanamkan oleh orang tuanya, itu diajarkan kepada anak-anaknya. Dan ini juga berpengaruh atau terpengaruh dari lingkungan. Jika kita ada di lingkungan yang baik gitu, kita akan mendapatkan pengaruh baik dari lingkungan itu. Sedangkan kebalikannya, jika kita ada di lingkungan yang buruk, kita akan bisa mendapatkan pengaruh buruknya. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar memilah dan memilih hal-hal yang timbul dari lingkungan itu. Jika baik bisa kita ambil dan jika buruk bisa kita tinggalkan. Gitu. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir, saya setuju dengan semua pendapat teman-teman, di mana gambar 1 itu menunjukkan 2 orang anak yang sedang berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tuanya. Menurut saya, ya bisa menunjukkan sikap sila Pancasila yang pertama, bisa yang kedua, tapi saya lebih dominan dengan pencerminan sikap Pancasila di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menunjukkan anak tersebut itu mempunyai adab kepada kedua orang tuanya. Seperti itu. Saya juga izin menambahkan. Saya setuju dengan pendapat teman semuanya, bahwa pada gambar yang pertama itu sangat dicontohkan dalam Pancasila, yaitu berhubungan baik, bersalaman dengan kedua orang tua, terlebih lagi apalagi orang tua menghormati dan berbakti kepada orang tua merupakan hal yang sangat baik dan wajib dilakukan oleh siapapun. Orang tua telah membesarkan kita dan kita harus taat. Untuk hubungannya dengan nilai-nilai silanya, pada gambar tersebut perbuatannya berhubungan dengan sila pertama dan sila kedua, yang dimana saling berhubungan sila 1 dan 2. Di sila 1 tentang ketuhanan pun juga mengajarkan untuk taat kepada orang tua. Apalagi etika yang baik, jika etika yang baik harus dimulai dalam lingkungan yang lebih kecil dahulu seperti keluarga. Mungkin itu pendapat dari saya. Baik, selanjutnya ke persoalan yang kedua, yaitu tentang saat ujian, yaitu dilarang mencontek. Persilahkan kepada teman-teman yang ingin memulai. Saya izin menyampaikan analisis saya. Oke, silahkan. Ya, baik. Pada gambar 2 itu yang saya tangkap itu terdapat guru yang sedang mengawasi muridnya agar tidak mencontek dan sekaligus menerapkan sikap jujur ketika ujian, ulangan, ataupun mengerjakan tugas. Nah, sama seperti halnya tadi, menurut saya gambar tersebut juga mencerminkan etika yang sesuai pada Pancasila sila kedua. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya mau menambahkan terlebih dahulu ya. Benar tadi dikatakan Mbak Anissa kan ya, di gambar itu terdapat seorang guru yang sedang mengawasi muridnya yang sedang ujian kan ya. Nah, di gambar itu yang siswa laki-lakinya itu terlihat lancar mengerjakan soalnya, dan sedangkan yang siswa perempuannya itu terlihat gelisah saat diawasi oleh gurunya. Nah, ini tuh yang sesuai harusnya yang laki-laki, karena dia itu tidak merasa gelisah, karena dia sebelum ujian dia sudah belajar lebih dahulu. Jadi mau diawasin atau bagaimanapun dia tetap dengan lancar, dengan nggak punya rasa takut meskipun diawasi. Sedangkan yang perempuannya ini merasa gelisah karena kemungkinan dia tidak belajar dan berpikiran mau mencontek, tetapi takut ketahuan karena diawasi oleh gurunya. Seperti itu. Baik, saya izin menambahkan dari pendapat teman-teman sebelumnya. Ya, saya setuju dengan pendapat dari Eka dan juga Anissa tadi mengenai gambar 2 yang menunjukkan seorang guru yang sedang mengawasi muridnya yang sedang ujian supaya tidak mencontek.
Nah, tadi menurut Anissa itu sikap ini menunjukkan cerminan dari sila kedua ya. Tapi kalau menurut saya, karena ini mencerminkan sikap kejujuran seperti itu, jadi menurut saya mencerminkan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana di setiap agama pasti mengajarkan seluruh umatnya untuk bersikap jujur. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disanggah atau ingin menambahkan? Mau menambahkan sedikit lagi. Untuk sila-silanya tadi kan berhubungan, katanya Mbak Rani kan berhubungan dengan sila pertama, ya benar. Nah, kalau dilihat dari gambar itu juga mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan yang dilakukan oleh gurunya, yang dengan tindakan mengawasi muridnya, ada yang mencontek atau tidak. Jadi dengan itu gurunya bisa adil. Yang mencontek mungkin bisa, kalau ketahuan itu bisa dikurangi nilainya seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat dari Barani tadi bahwa gambar yang kedua ini saat ujian dan dilarang mencontek ini sesuai dengan sila pertama, karena selain menerapkan diri untuk berperilaku jujur, saat guru secara tegas mengawasi ujian tersebut akan membuat siswa itu lebih mempersiapkan materi apa yang akan diujiankan, sehingga dari diri siswa tersebut akan lebih giat untuk belajar agar tidak kebingungan seperti gambar perempuan yang digambar tersebut. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Saya izin menambahkan dan izin menyanggah juga. Tadi saya setuju dengan adanya nilai yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, apa yang dikatakan oleh Barani dan Bella ini juga sudah benar. Kemudian untuk di angka keadilan sosial juga sudah benar untuk yang dikatakan oleh Eka, namun saya lebih menyanggah adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kalian terapkan mengenai dilarang mencontek dengan dikaitkan dengan nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu di mananya? Seperti itu. Ya, saya izin menjawab ya. Nah, menurut saya itu pada beradabnya itu. Nah, sifatnya dia itu mempunyai adab yang baik ya. Mungkin bisa juga dikaitkan dengan adab yang baik itu jujur dalam mengerjakan ulangan tersebut. Jadi tidak mencontek, sehingga mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab pada sifat beradabnya itu. Mungkin itu menurut saya. Gimana? Ya, saya juga izin menambahkan pendapat dari persoalan yang kedua pada gambar 2 tersebut. Sila-sila yang terkandung dalam gambar tersebut menurut saya yaitu sila pertama dan sila kedua, juga sila kelima. Tetapi lebih ke sila 1 dan 2. Mengapa? Karena sila kedua diajarkan untuk adanya kesusilaan beretika dalam melakukan kegiatan. Menyontek ini tidak hanya dilakukan pada pendidikan, dan hal ini jika dilakukan dari kecil akan menimbulkan dampak yang buruk untuk kedepannya. Kemudian yang kandungan yang sila pertama yaitu pada ajaran agama, di mana ajaran agama menyarankan agar umat manusia tidak boleh bermalas-malasan seperti itu dan harus jujur. Mungkin dari saya seperti itu. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, sepertinya cukup ya. Baik, kita akan lanjut ke persoalan yang ketiga, yaitu gambar ketiga tentang lembaga-lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lainnya, yang dimana minimnya moral seperti perbuatan korupsi. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat. Mungkin saya terlebih dahulu ya. Dari gambar tersebut kan ya benar dikatakan
Mas Rey tadi, ada tulisannya nama lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyakitnya itu diidentifikasi bahwa korupsi kronis kan ya. Nah itu ada infus tulisannya moral, yang artinya benar tadi itu sudah hilangnya moral atau moralnya sudah krisis sekali karena itu melakukan tindakan korupsi yang tentunya tidak sesuai dengan etika yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Baik, saya mencoba menambahkan, ya benar kata Eka tadi, bahwa gambar 3 menunjukkan kasus korupsi yang telah banyak sekali dilakukan di Indonesia ini. Dan notabene itu pelakunya aparat pemerintahan, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Nah, mengapa kasus korupsi ini terjadi? Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari aparat pemerintahan itu mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dan juga butir-butir serta norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Maka pada gambar itu ditunjukkan para aparat pemerintah dan pejabat negara itu perlu diinfus dengan ajaran moral dan juga etika Pancasila supaya tidak lagi melakukan tindakan korupsi. Seperti itu. Izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat Eka dan juga Barani, dan menurut saya perbuatan oknum pemerintah yang melakukan korupsi itu tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial, karena mereka mengambil hak orang lain. Seharusnya hak itu digunakan untuk keperluan orang lain, untuk entah itu seperti untuk membantu orang yang kurang mampu atau untuk keperluan yang lainnya. Jadi mereka mengambil untuk kebutuhan pribadi tetapi tidak memikirkan bagaimana nasib rakyat yang lain, sehingga perbuatan itu sangat merugikan. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan atau menambah. Baik, Saya izin. Monggo. Oke, baik. Sebelumnya saya setuju juga kepada pendapat teman-teman sebelumnya. Nah, pada gambar 3 itu terdapat ilustrasi seorang atau anggota eksekutif, legislatif, dan pokok itu yang melakukan tindak korupsi. Nah, korupsi itu sangatlah merugikan dan sangat dilarang. Karena korupsi itu dapat merugikan banyak pihak ya, terutama pada masyarakat juga. Dan dengan manusia yang melakukan korupsi tersebut itu sangatlah tidak mencerminkan sikap yang terkandung dalam Pancasila. Menurut saya itu mungkin ada yang menambahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan dan juga setuju dengan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, bahwasanya korupsi ini, tindakan korupsi termasuk dapat mempengaruhi adanya nilai seluruh Pancasila, karena mereka ini tidak paham dengan adanya nilai-nilai Pancasila baik dari sila pertama maupun sampai sila kelima, seperti itu. Monggo jika ada yang. Saya juga ingin berpendapat tentang gambar tersebut, di mana moralitas individu yang baik dan buruk akan berpengaruh pada kehidupan sosial yang akan tampak menjadi moralnya yang tinggi, mana yang moralnya tinggi dan mana yang moralnya rendah. Dan terlihat pada gambar tersebut, pernyataan tersebut, bahwa perbuatan tersebut tidak adanya nilai kemanusiaan dan mencerminkan moral yang rendah, bahkan hampir tidak adanya moral. Nah, solusi yang bisa dilakukan yaitu dekatkanlah diri kepada Tuhan atau renungkan dampak apa yang terjadi apabila melakukan hal-hal tersebut, dan memahami norma-norma nilai yang ada dalam Pancasila. Mungkin itu pendapat dari saya.
Baik, selanjutnya kita akan menuju ke persoalan atau permasalahan yang keempat, yaitu kasus suap biasa yang terjadi pada politik atau dalam kehidupan sehari-hari. Persilahkan. Mungkin saya terlebih dahulu ya. Untuk saya sendiri dengan kasus suap ini, menurut saya moralitas tidak mencerminkan adanya nilai-nilai Pancasila dari 1 maupun ke-5. Karena kenapa? Karena suap ini juga termasuk yang dilakukan oleh orang sehari-hari itu tidak mengetahui adanya kesadaran nilai-nilai Pancasila tersebut. Karena kenapa? Karena nilai pertama menyongsong adanya nilai religius karena suap ini tidak baik, kemudian kemanusiaan juga. Lalu yang ketiga ini juga keberagaman, kemudian yang keempat ini kemusyawaratan semuanya, dan yang kelima keadilan karena suap ini tidak adil dan mereka menjunjung tinggi kesalahan seperti itu. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang pendapat kalian atau ingin ditambahkan, silahkan. Saya izin menambah. Monggo. Oke, baik. Saya setuju dengan pendapat Tasya ya, dan saya ingin menambahkan juga. Nah, seperti yang saya tangkap pada gambar itu menyuap kepada rakyat. Nah, hal suap menyuap itu bisa terjadi di saat masa-masa pemilu yang akan dilakukan. Tetapi suap juga dapat dilakukan untuk membungkam mulut seseorang dan juga mendapatkan sesuatu. Nah, hal itu sangatlah tercela dan tidak mencerminkan Pancasila. Oleh karena itu, untuk menghindari suap menyuap atau kita memberikan suap atau menerima suap, untuk menghindari itu kita harus lebih meningkatkan nilai mendekatkan diri pada Tuhan, maksudnya itu biar kita dijauhkan dari tergoda oleh itu gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan dan juga menyampaikan pendapat saya ya. Saya setuju dengan pendapat dari Tasya dan juga Anissa mengenai gambar 4 tentang suap politik. Nah, kan suap politik itu bisa terjadi seperti yang disebutkan Anissa saat akan pemilu dan juga untuk membungkam suara rakyat ya. Hal itu terjadi jika seseorang itu tidak memahami etika dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Nah, solusinya itu tidak hanya dengan mendekatkan diri, tetapi juga menyadarkan diri. Hanya mendekatkan diri, tetapi kita tidak paham dengan nilai-nilai Pancasila, tetap saja kalau cuman religius saja, itu kayak kurang sinkron, kurang seimbang. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat saya? Saya izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat teman-teman, dan menurut saya kasus suap politik ini tidak sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, karena tidak adil bagi orang lain. Seperti tadi kan dikatakan bahwa kasus suap ini tidak hanya berlaku di saat pemilu, tetapi juga saat di acara di kegiatan lainnya. Seperti contohnya saat kayak mau masuk sekolah. Biasanya kan ada itu anak yang mau masuk ke SMA mana tidak diterima dan akhirnya menyuap ke sekolah ya, menyogok gitu ya. Jadi dan pasti itu entah itu menggeser nama salah satu dari siswa yang masuk agar bisa meloloskannya menyuap tersebut. Jadi perilaku suap ini sangat sangat merugikan bagi orang lain seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Oke, mohon maaf sebelumnya Mbak Bella tadi menyebutkan sesuai dengan sila keberapa ya Mbak? Tidak sesuai Eka, tidak sesuai dengan sila ketiga. Oke, mungkin saya akan menambahkan ya. Seperti saya setuju dengan semua pendapat dari rekan-rekan sebelumnya ya, bahwa kegiatan suap menyuap ini menggambarkan etika yang buruk dan minimnya moral yang ada. Nah, suap menyuap ini baik bagi penyuap ataupun yang menerima suap kan dalam agama itu sama-sama berdosa kan ya. Tentunya harus dihindari dan nggak boleh
dilakukan. Nah, ini dituliskan pada gambar itu adanya suap politik, tapi seperti yang disebutkan Mbak Bella tadi kan ada kan suap di lingkungan seperti sekolah kita, di sekolah-sekolah gitu kan ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu dan apa ya, dari apa ya, bidang ilmu kita deh, yang notabene-nya sebagian besar mungkin akan menjadi guru atau dosen yang tentunya apa ya, mungkin isu-isunya lebih dekat dengan kasus suap menyuap ini. Biasanya kan ada seorang murid atau wali murid yang ingin anaknya itu mendapatkan nilai yang bagus, tapi dengan cara menyuap seperti itu. Nah, itu harus kita hindari dan kita pokoknya nggak boleh sampai terjadi seperti itu. Terima kasih. Ya, saya juga izin menyampaikan pendapat, yaitu suap sangat benar-benar tidak mencerminkan perbuatan yang baik, dan ini benar-benar melanggar norma-norma nilai Pancasila. Maksud tindakan suap ini yaitu merupakan seperti pemberian sesuatu kepada orang lain, di mana dengan tujuan agar mendapatkan kemudahan sesuatu tersebut berupa barang, tidak hanya barang dan tidak hanya uang. Dan ini benar-benar melanggar norma Pancasila menurut saya, yaitu nilai-nilai yang Pancasila yang kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak adanya keadaban manusia pada perilaku tersebut, dan kita untuk menghindari perbuatan tersebut dapat menambahkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian melakukan sikap atau etika yang baik jika dalam gambar tersebut, yaitu dalam berpolitik misalkan, kemudian tentunya memahami nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu dari saya. Baik, selanjutnya ke masalah yang kelima, yaitu tentang pajak, tentang gambar yang bertuliskan pajak Anda membantu mereka dapat terus bersekolah. Silakan kepada teman-teman. Mungkin saya akan berpendapat terlebih dahulu mengenai gambar yang kelima ini ya. Itu di gambar tertulis bahwa ada tulisan pajak Anda membantu mereka dapat terus bersekolah. Nah, dari gambar ini itu mengutarakan bahwa kita itu kita itu sebagai warga negara yang baik harus taat membayar pajak, karena membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban atau bahkan merupakan suatu hak bagi setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Nah, membayar pajak tepat waktu dan taat membayar pajak ini sesuai dengan nilai atau moral-moral yang baik. Nah, untuk lebih tepatnya, nilai ini tuh sesuai dengan nilai sila pertama, nilai sila ketiga dan nilai sila ketiga, karena ini berhubungan dengan pemerataan seperti sarana dan prasarana untuk menyamakan agar nggak ada daerah yang tertinggal seperti itu. Mungkin saya izin menambahkan dari pendapat Eka, selain kegiatan pajak tersebut termasuk dalam sila yang ketiga, mungkin saya menambahkan dari sila yang kedua. Karena kenapa? Karena dengan kita membayar pajak, kan kita juga membantu adanya pembangunan yang ada di negara kita ini sendiri, seperti itu. Mungkin ada tambahan atau penyangga? Saya izin menambahkan sedikit tentang ini. Saya setuju dengan pendapat Eka dan Tasya. Saya ingin menambahkan pajak Anda membantu mereka dapat terus bersekolah juga menurut saya
sesuai dengan sila kelima. Kenapa? Karena apa ya? Ini tuh bisa karena dapat membantu mereka sepakat adil gitu. Jadi sehingga para anak yang sedang apa ya tidak bisa melanjutkan atau kesulitan dalam meraih pendidikan dengan adanya pajak kan dengan adanya bantuan dari pemerintah melalui dana pajak bisa membuat mereka merasakan indahnya pendidikan sehingga bisa sama rata dengan yang lain. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Saya izin menambah. Saya izin Baik. menambahkan dahulu ya. Oh ya. Ya, saya setuju dengan pendapat dari teman-teman sebelumnya tentang gambar 5 yang memperlihatkan anak SD dengan ada yang tulisan di belakangnya pajak Anda membantu mereka dapat terus bersekolah. Nah, hal ini kan tentu menyinggung kita dalam hal membayar pajak. Karena sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan untuk membayar pajak karena pajak digunakan untuk biaya pendidikan dan juga pembangunan negara. Dengan membayar pajak, kita dapat menjaga kestabilan ekonomi negara. Dan menurut saya, hal ini sesuai dengan sila Pancasila yang kelima. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, saya izin menambahkan. Menurut saya setuju pada pendapat teman yang sebelumnya, terutama pada sila-silanya. Menurut saya itu ada poin, maksud saya itu benar, ada poin yang termasuk di dalamnya juga. Nah, menurut di gambar tersebut kan ada tulisan pajak dapat membantu mereka bersekolah. Nah, benar kata tadi, kita harus taat membayar pajak karena dengan kita membayar pajak, kita dapat membantu pembangunan sekolah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil atau tertinggal di Indonesia, sehingga kita dapat mengurangi angka putus sekolah di Indonesia. Gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, saya mau menambahkan sedikit mungkin tentang wajibnya membayar pajak sebagai warga negara Indonesia. Manusia jika dasarnya sudah mempunyai etika dan moral pribadi sebagai warga negara Indonesia atau WNI, maka akan memiliki moralitas yang besar pada Indonesia, termasuk patuh atau taat pada hak dan kewajibannya sebagai warga negara, misalnya seperti membayar pajak. Pajak di sini merupakan sarana dan prasarana membangun Indonesia dalam spiritual atau infrastruktur, bantuan sosial dan kesehatan, dan lain-lain. Nah, kita harus tertib disiplin dalam pajak berarti sudah melaksanakan semua norma-norma nilai dalam Pancasila. Peran pajak, saya juga setuju dengan pendapat yang lainnya, yaitu peran pajak dapat membangun Indonesia dalam berbagai sudut kehidupan. Tetapi masih saja banyak orang yang tidak sadar atau belum paham akan hal tersebut, mungkin dikarenakan karena manfaat pembayaran pajak yang tidak dapat langsung dirasakan oleh mereka-mereka. Mungkin sekian pendapat dari saya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Cukup, Rey, lanjut. Oke. Ke persoalan atau permasalahan yang keenam, yaitu tentang menanam pohon bersama-sama. Ya. Persilahkan. Saya boleh berpendapat terlebih dahulu. Oke, silakan. Baik. Oke, baik. Pada gambar 6 itu terdapat ilustrasi gambar juga tulisan, yaitu ayo kita menanam pohon. Nah, artinya dengan kita menanam pohon, maka kita dapat membantu menjaga lingkungan dan alam Indonesia. Karena dengan menanam pohon, dapat membantu meminimalisir bencana yang sering terjadi di Indonesia, seperti longsor, banjir, dan sekaligus dapat membantu persediaan oksigen yang ada dan juga menjaga kelestarian alam dan keasrian pada lingkungan di negara Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah?
Mungkin saya menambahkan dan berpendapat terlebih dahulu ya. Benar tadi yang dikatakan Mbak Anissa ya. Dari gambar itu terdapat sebuah ajakan, ayo kita menanam pohon. Nah, ini tuh sesuai dengan nilai Pancasila, yakni sila kedua, yaitu kemanusiaan. Karena dengan menanam pohon itu banyak sekali manfaatnya kan, seperti kita dapat mengurangi karbon dioksida, karena karbon dioksida sendiri itu kan dapat diserap oleh tumbuhan, dan tumbuhan melalui fotosintesisnya sendiri kan menghasilkan oksigen yang tentunya dibutuhkan oleh makhluk hidup lain, yakni manusia ataupun makhluk hidup lain seperti hewan, seperti itu. Saya izin menambahkan, dari pernyataan Anissa sama Eka ini sudah benar, tapi saya menambahkan lagi adanya nilai sila ketiga di sini karena kita termasuk cinta tanah air dengan adanya menanam pohon seperti itu. Karena kenapa? Karena di sini adalah negara yang agraris, di mana kita juga bisa membantu adanya pemasukan dari negara luar seperti itu. Jika ada yang menambahkan, silakan. Izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat teman-teman dan saya setuju juga dengan pendapat Eka. Gambar ini sesuai dengan sila kedua karena kita kan juga setiap kegiatan sehari-hari juga memanfaatkan lingkungan sekitar. Seperti kita mandi, kita butuh air juga dari lingkungan, sehingga kita juga harus berperilaku adil terhadap lingkungan dengan cara kita menanam pohon. Jadi saat lingkungan itu asri dan juga baik, maka kegiatan kita juga tidak akan terhalang. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Ya, saya ingin menyampaikan pendapat atau menambahkan mungkin. Dalam gambar tersebut memang sangat bagus ya untuk dicontoh. Menanam pohon bisa dimulai dari sendiri atau bersama-sama. Nah, untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya juga melakukan hal tersebut, di mana jikalau kita cinta tanah air, cinta Indonesia, maka kita juga dapat mencintai bumi ini, yaitu dengan menanam kembali pohon atau bisa melestarikan lingkungan. Karena alam ini diberikan oleh Tuhan untuk diberikan kehidupan, dan kita harus menjaga sesama makhluk alam. Kemudian untuk agar tidak adanya kejadian yang tidak menyenangkan terhadap bumi kita ini, seperti misalkan penebangan hutan secara liar, itu sangat menyimpang perbuatannya dari gambar tersebut. Kemudian melakukan atau melestarikan kekayaan alam sangat wajib dilakukan dimanapun, kapanpun, berapapun usia kita, apapun kedudukan kita, wajib benar-benar cintai alam. Tumbuhkan moralitas pribadi yang baik yang mencerminkan norma dari nilai-nilai Pancasila. Sekian pendapat dari saya. Mungkin saya menambahkan sedikit ya dari Mas Rey ya. Benar dikatakan Mas Rey tadi kan ya, kita sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu tempat hidup kita, yaitu bumi ini, yang tentunya harus kita rawat, bukan malah kita hancurkan gitu kan ya. Dengan menanam pohon ini merupakan bentuk dari mencintai tanah air juga, bentuk rasa syukur kita juga, agar seperti merawat bumi juga. Nah, dengan menanam pohon ini kan juga dapat mencegah bencana-bencana seperti tanah longsor, seperti banjir dan lain-lainnya. Nah, menanam pohon ini kita nggak harus ikut kayak acara penanaman pohon secara massal gitu. Nah,
Karena penanaman pohon ini bisa kita lakukan secara pribadi atau individu, bisa kita menanam pohon di rumah atau di tempat-tempat lain. Karena kebaikan itu kan dimulai dari diri sendiri atau hal yang kecil terlebih dahulu, nggak harus ngoyo-ngoyo harus yang besar terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, baik. Saya ingin menambahkan dari semua pendapat teman-teman. Jadi saya setuju dengan pendapat teman-teman dari gambar 6 yang menunjukkan kegiatan penanaman pohon, yaitu sebuah ajakan untuk menghijaukan bumi seperti itu ya. Karena dengan menanam pohon, kita telah merawat bumi. Kegiatan ini itu sangat penting bagi negara, karena dapat menjadikan negara Indonesia ini negara dengan lingkungan yang asri dan juga dengan udara yang berkualitas baik, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke persoalan yang ke-7. Sebelumnya, yang ke-7 itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa profesi dari masing-masing prodi kalian? Kemudian, bagaimana atau analisis penyimpangan yang terjadi pada profesi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi atau bagaimana solusi untuk menyelesaikan penyimpangan profesi tersebut berdasarkan Pancasila. Mungkin ada yang memulai duluan, persilahkan. Mungkin aku mau mulai duluan ya, Mas Rey. Ya, silakan Yang Mas pertama itu Eka. menentukan profesi yang sesuai dengan program studi keilmuan kita kan ya. Kita yang notabene-nya sama kan ya dari program studi pendidikan biologi. Nah, tentunya sebagian besar dari lulusan kita itu menjadi seorang guru, dosen, atau seorang peneliti, teknisi laboran, ataupun laboran gitu kan ya. Nah, dari profesi yang sebagian besar, yakni tadi menjadi seorang guru, penyimpangannya itu menurut saya masih sangat banyak ya. Misalnya seorang guru yang bolos mengajar, terus menerima suap seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, terus juga ada yang melakukan kekerasan kepada peserta didik ataupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Nah, dari penyimpangan-penyimpangan lainnya, penyimpangan-penyimpangan ini mungkin dari teman-teman ada yang mau mengasih solusi atau mencurahkan pendapatnya, bagaimana sih caranya menghindari dari penyimpangan-penyimpangan ini? Saya izin berikan. Monggo. Oke, baik. Nah, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang telah disebutkan tadi, menurut saya guru atau dosen atau mungkin nanti kita akan menjadi apa, tapi saya di sini akan bahas tentang guru ya. Nah, untuk menghindari penyimpangan tadi, guru itu harus berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila, agar nantinya murid-murid tersebut dapat mencerminkan kepribadian yang baik dan bermoral. Juga guru itu harus memiliki rasa jujur dan tanggung jawab yang tinggi agar dapat terhindar dari penyimpangan profesi juga. Seperti yang menurut saya tadi, penyimpangan menurut saya itu ada guru itu memanipulasi nilai, juga ada kan penyimpangan seperti itu, juga ada penyimpangan yang mencuri waktu mengajar, pilih kasih, juga melakukan kekerasan, bahkan banyak kita lihat atau dengarkan di televisi, ada guru yang nekat mencabuli siswanya. Nah, untuk menghindari itu, maka guru itu juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi agar terhindar dari penyimpangan profesi seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga menjalin hubungan yang erat atau yang baik antara guru dan murid sehingga harmonis dan tercipta suasana belajar yang baik. Nah, juga seorang guru itu harus menjalankan profesinya
tanpa melakukan penyimpangan profesi sesuai yang terdapat dalam kode etik guru. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, dari penyimpangan yang telah disampaikan oleh Eka tadi, di sini juga kita sadari sendiri bahwasanya kebanyakan orang ini melihat kita, ketika guru ini hanya mengajar, datang, dia lalu memberikan tugas tetapi tidak mengajar, seperti itu maksud saya. Untuk mencegah adanya hal itu sendiri, nah ini benar katanya Anissa tadi bahwasanya kita pun harus punya rasa tanggung jawab supaya kita bisa menerapkan kepada peserta didik kita. Dan begitu kita juga harus bisa mempunyai nilai-nilai Pancasila. Kita harus menerapkannya dan kemudian karena kita sebagai seorang guru nantinya, bahwasanya kita akan digugu dan ditiru oleh murid-murid kita. Dan begitu kita harus menerapkan hal-hal yang baik maupun di sekolah ataupun di lingkungan kita sehingga mereka juga bisa menerapkan bahwasanya ketika mereka di rumah, ketika siswa ada di sekolah atau ketika mereka bermain, dia bisa menerapkan adanya nilai-nilai Pancasila dan tidak melakukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat teman-teman. Dan menurut saya untuk solusi dari penyimpangan tersebut, mungkin kita seorang guru harus lebih mencintai profesinya kan. Jadi benar kata Tasya tadi bahwa guru itu digugu dan ditiru. Jadi setiap tindakan guru itu kurang lebihnya pasti akan diikuti oleh siswanya. Jadi kalau seorang guru mencintai profesinya itu, kemungkinan lah kayak penyimpangan bolos saat mengajar atau dan lainnya itu akan sedikit berkurang, bahkan tidak ada penyimpangan jika kita seorang guru lebih mencintai profesi kita. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan? Baik, saya ingin menambahkan dari pendapat teman-teman. Ya, saya setuju dengan pendapat teman-teman mengenai solusi yang bisa diterapkan untuk menghindari penyimpangan dari profesi guru tersebut. Nah, karena nantinya kita akan menjadi guru ataupun dosen, kita juga harus menerapkan semua norma-norma etika-etika yang ada di Pancasila. Dan juga seperti yang disebutkan oleh Bella dan juga Tasya tadi, kita harus mencintai atau lebih mengabdi kepada profesi yang kita tekuni itu tadi. Seperti itu. Ya, saya juga setuju dengan pendapat semuanya. Tadi dikatakan atau disebut bahwa penyimpangan bisa juga atau tidak hanya penyimpangan seorang guru tidak hanya dalam etikanya dalam melakukan proses pembelajaran, tetapi juga dalam menyampaikan pembelajaran tersebut atau menjalankannya. Misalnya seperti banyak guru yang mengajar hanya menyampaikan ilmunya, tapi tidak memberikan ruang aktif gitu untuk peserta didiknya berpikir kritis itu menyampaikan pendapat seperti itu. Dan ada juga yang misalkan jika tidak bisa menjawab itu kan ditanya peserta didiknya. Misalkan peserta didiknya tidak bisa menjawab, ada guru langsung memiliki pemahaman bahwa murid tersebut malas atau apa gitu. Padahal peserta didik atau tiap seseorang mempunyai kemampuan dan minat yang berbeda-beda, dan kepintaran tidak hanya ditentukan dari nilai ujian sekolah seperti itu. Kemudian solusi yang sikap ideal yang dapat dilakukan sesuai etika dalam Pancasila untuk mengatasi penyimpangan profesi tersebut diantaranya seperti disiplin dalam melakukan suatu kegiatan, seperti kita sebagai calon guru yaitu disiplin waktu, disiplin, kemudian melakukan amanah yang didapatkan dengan baik dan benar, lalu takwa kepada Tuhan, dan senantiasa berpikir positif pada proses pembelajaran,
kemudian memasang sikap keadilan dan beradab, dan melakukan atau menggunakan proses pembelajaran yang efektif. Dan tujuan utamanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.